Selama kurang lebih beberapa tahun belakangan guys, gue nyobain berbagai jenis gadget sampai saat ini guys. Salah satu gadget yang menurut gue paling bikin hidup lebih gampang adalah robot vacuum. Jadi sekitar 2 tahun lalu gue pernah bikin video itu, gue nyobain sebuah robot vacuum namanya Roborock guys. Waktu itu Desindotech studionya masih di apartemen guys, waktu itu masih lajang, belum kawin. Dan robot vacuum itu bener-bener life changing banget buat gue sebagai seorang cowok lajang yang tinggal di apartemen sendiri, atau ya mungkin buat teman-teman yang di kosan juga sama ya. Tapi akhirnya setelah pakai kurang lebih 2 tahun guys, robotnya itu bermasalah, dan pas gue ngulik-ngulik ternyata ada sensor yang rusak. Gue juga udah coba usaha ngebenerin, tapi ternyata masalahnya tuh lebih dari itu. Kemudian gue coba cari spare part, dan spare partnya susah banget, mesti beli di luar negeri karena barangnya emang gak resmi di Indonesia. Nah, since sekarang gue udah nggak tinggal di apartemen lagi guys, sekarang gue udah pindah, udah tinggalnya di rumah, udah berkeluarga dan udah punya anak juga. Akhirnya gue decide untuk beli robot vacuum guys yang baru, yang cocok juga untuk kebutuhan keluarga gue di rumah. And yo, what's up guys, and welcome back to Desindotech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan di video hari ini kita bakal ngebahas robot vacuum dari Ecovacs, yaitu namanya adalah Dibot T8 Plus AES. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi pas gue research, Ecovacs ini merupakan brand yang memang dikenal di bagian robotics-nya guys. Dia tuh udah berdiri di sekitar 22 tahun, dan Ecovacs sendiri itu punya 60% market share daripada si robot vacuum di China pada tahun 2013. Jadi banyak banget. Nah, pas gue ngeceknya juga iseng-iseng di e-commerce Indonesia guys, salah satu robot vacuum dari Ecovacs ini ada yang terjual lebih dari 1.600 unit loh. Gila, dan harga robot vacuumnya itu lumayan loh, nggak murah guys. Penasaran lah gue, dan akhirnya gue baca-baca pas juga lagi ada promo menarik buat salah satu robotnya, yaitu Dibot T8 Plus yang include auto empty station ini. Jadi plus gue juga ada ngambil satu buah modul yang ada di belakang ini, namanya adalah Osmo Pro, yang bisa ngepel lebih canggih daripada modul pel yang ada di robot vacuum lainnya. Nah, gue udah pakai robot ini selama kurang lebih 2 minggu terakhir guys, dan gue udah cobain berbagai jenis fitur yang banyak banget yang ada di robot ini, canggih. Pertama, gue pengen share dulu guys tentang si Dibot T8 ini. Jadi, Dibot T8 itu ada 2 versi guys, satu yang T8 biasa sama T8 AI VI. Bedanya sih di sensor depannya aja nih guys. Kalau di T8 biasa dia pakainya sensor kayak ini, namanya adalah True Detect 3D. Kalau yang AI VI itu dia ada kamera, katanya bisa mendeteksi barang-barang yang ada di depan seperti kaos kaki, kabel, dan lain-lain guys. Canggih lah pokoknya. Produknya juga pernah dibahas di YouTube channelnya teman gue, di Coach Chun Live. Jadi kalau kalian pengen tag, nanti gue bakal taruh aja linknya di bawah. Nah, kenapa gue pilih Dibot T8 yang versi biasa? Pertama, karena adalah kemarin pas promo adalah versi yang ini. Mungkin sekarang masih promo juga dengan si auto empty station-nya, nanti gue taruh linknya di bawah. Yang kedua adalah karena gue pakai ini buat di rumah guys, dan di rumah gue ini lumayan aman dari urusan kabel, karena di rumah ini kabel manajemennya bagus. Dan kabel juga emang biasa musuh utama dari robot vacuum, jadi gue yang gak masalah deh karena gak ada kabelnya. Spesifikasi Dibot T8 versi biasa ini juga menarik guys, dia udah pakai tadi sensor True Detect 3D Obstacle Avoidance, aduh susah banget namanya, yang bisa deteksi barang sampai ukuran paling kecil juga. Kemudian baterainya juga gede, 5200 mAh, yang klaimnya bisa dipakai hingga 3 jam full. Gue sendiri nggak pernah pakai sampai habis guys, tapi kalau kalian misalnya habis, ada mode namanya recharge and resume, dimana kalau baterainya kurang dia akan ngecas dulu, kemudian lanjut lagi mengerjakan kerjaan yang belum beres, bisa bersih-bersihnya belum semua, dia ngecas dulu. Nah, gue juga nggak bakal jelasin panjang lebar sih untuk masalah proses instalasi, makanya gue udah share juga di video-video gue sebelumnya tentang proses instalasi, tinggal dikonekin aja ke aplikasinya. Ini juga step by stepnya user friendly, semuanya udah bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin, jadi kalian tenang aja. Yang paling penting pokoknya kalian tinggal download aja aplikasi Ecovacs Home di iOS dan Android langsung ke smartphone kalian untuk mengontrol si robot vacuum ini. Oh ya, sebelum gue lupa, gue juga mention ini robot bisa dikontrol pakai voice command via Google Assistant atau Alexa setelah kalian konekin aplikasinya ke kedua platform tadi. Oke, let's talk about the app. Nah, jadi dari aplikasi ini guys, gue jadi lumayan ngerti kenapa robot ini bisa laku banget sampai ribuan unit. Fitur mapping yang dimiliki oleh Ecovacs Dibot T8 ini beneran sangat intuitif guys. Setelah mapping pertama, setelah dia muter pertama kali guys, kalian bisa langsung aktifin namanya Advanced Mode, yang di dalamnya terdapat fitur, salah satunya yang paling menarik adalah Multi-Floor Map. Jadi kalian bisa save mapping sampai 3 lantai, 3 area gitu guys. Dan so far gue udah coba mapping 2 lantai rumah gue, dan nanti gue akan share lebih jelas caranya pas kita ngebahas si auto empty stationnya.
Nah, fitur mapping dari Ecovacs ini juga bisa dibilang yang paling canggih guys yang pernah gue cobain, karena dia langsung otomatis membagi kamar atau ruangan-ruangan itu jadi zone-zone yang terpisah, dan banyak banget lagi fitur-fitur yang bisa bikin kalian lebih canggih gitu, lebih kalian maksimalin. Misalnya pertama ada penamaan kamar. Kemudian ada juga virtual boundary yang bisa kasih balesan. Misalnya ada beberapa bagian yang kalian nggak mau sapu atau nggak mau pel. Dan yang paling gue suka adalah cleaning sequence, di mana kita bisa ngatur dulu ruangan mana yang kalian pengen bersihin. Oke, sekarang gue akan bahas yang bikin nama Dibot Osmo T8 ini jadi T8 Plus, yaitu CAES atau singkatan dari Auto Empty Station. Yes, sesuai dengan namanya guys, station ini segede gini guys, berfungsi untuk mengosongkan si kontainer debu yang ada di dalam robot vakumnya tadi. Jadi secara otomatis kalian nggak perlu ribet lagi kosongin setiap robot ini selesai bersih-bersih guys. Cara kerjanya adalah si Auto Empty Station ini berfungsi menjadi dock barunya gitu guys. Nah terus dock yang bawaannya gimana? Nah kalau tips dari gua, dock bawaannya yang biasa yang standar itu guys, kalian bisa pakai untuk lantai lain. In this case gua pakai di lantai 2 di rumah gua. Jadi gue iseng-iseng coba doang dan ternyata bisa. Jadi secara nggak langsung kalian dapat 2 dock kalau kalian beli yang varian T8 Plus. Jadi kalian tinggal bawa aja robotnya ke atas ketika kalian perlu robotnya untuk kerjain yang lantai 2. Nggak perlu bawa sama ininya juga. Nah robot ini juga dengan sangat pintar mendeteksi kalau dia ada di ruangan baru guys. Dan setelah robot ini menyisir seluruh ruangan hingga selesai, map baru akan tersave di smartphone kalian untuk yang lantai 2. Jadi kalian tinggal kasih nama aja, kalian punya 2 map dan seterusnya kalian bisa pakai untuk map yang ketiga. Oh iya, gue juga lupa share, di bagian bawah dari robot ini guys ada sensor yang bisa mendeteksi kalau dia tuh lagi di atas tangga atau jurang gitu, karena rumah gue kan modelnya kayak high ceiling gini guys. Jadi gue sempet ngetesin dan gue lumayan ngeri-ngeri sedap, tetapi ternyata si robot Dibot T8 ini bisa mendeteksi lantai tersebut dengan baik. Oke, kita balik lagi ke empty station ya guys. Setelah kalian selesai tadi nyapuin seluruh rumah, si auto empty station ini akan nyedot kayak vacuum gitu guys ke dalam kontainer yang naik ke atas gini guys, dimana terdapat sebuah kontainer gede lagi guys yang biasanya menyimpan kayak debu-debunya bakal masuk ke dalam kantong ini. Jadi ini bakalan cocok banget buat kalian yang rumahnya gede, karena gue sempat juga tes sekali di rumah saudara gue, itu ada sekitar 300-400 meter persegi, dan sekali sequence bersih-bersih itu kontainer debunya bisa dibilang hampir penuh guys, kayak padat banget. Dan intinya sih dengan auto empty station ini kita nggak perlu lagi sering-sering bersihin kontainer debunya. Dan satu hal yang bikin gue kagum adalah si auto empty station ini bener-bener nyedot debu yang ada di kontainer sampai bener-bener bersih banget. Nah guys, ada satu aksesoris lagi yang gue cobain di luar dari paket Dibot T8 Plus, yaitu ini dia yang di atas, Osmo Pro Mopping Module. Sebenarnya guys, bawaan dari si Dibot T8 sendiri tuh udah ada kontainer untuk air pelnya, tapi ini tinggal ditempelin kayak ini aja. Tapi yang bikin gue penasaran adalah kalau pakai si Osmo Pro Module ini guys, si Dibot T8 tadi bisa ngepel dengan mode oscillation kayak scrubbing gitu guys, jadi maju mundur, yang seharusnya secara teori bikin ngepel jadi lebih bersih. Tinggal diisi aja pakai air sama sedikit sabun buat pel gitu guys, dikocok-kocok sedikit biar larut, kemudian ganti aja mop modul bawaan dengan si Pro Mop Modul ini. Nah setelah gue pakai emang berasa kalau ngepel itu jadi lebih bersih, dan gue kepake banget, terutama anak gue sekarang udah mulai bisa duduk, sering main di lantai. Modul ini memberikan peace of mind yang lebih oke, karena lantai jadi kerasa lebih bersih juga dari kuman-kuman bakteri tadi, karena dia menggunakan mode scrubbing tadi. Kalian juga bisa atur tingkat kebasahan. Kebasahan itu apa ya? Ya pokoknya itulah, kalian bisa atur banyak airnya sama power dari vacuumnya, plus kita juga bisa atur opsinya bersihinnya sampai sequence 2 kali guys. Cuma rekomendasi dari Ecovacs yang tertulis di sini adalah setiap kita selesai kita harus copotin modul ini, karena nanti takutnya mungkin ada ngerembes atau gimana ya. Tapi gue pernah beberapa kali, karena gue agak mager, gue sempet tinggalin ini di dalam docknya, dia nggak masalah guys, airnya nggak ngerembes juga. Nah, gue juga sempet guys penasaran sama ngetesin limit dari mopping module ini. Jadi gue iseng tumpahin kopi di lantai dan gue coba pel pakai si robot ini. Hasilnya sih gue bisa simpulin rasanya modul ini nggak dibuat untuk masalah tumpah-tumpah gitu guys. Karena robot ini juga waktu dia nyapu, sakunya tuh tetap muter dan nyedot gitu guys. Jadi pas kalian mau udah ngepel, dia bikin air kopinya tetap kesedot ke dalam si kontainer debunya tadi. Ujung-ujungnya gue harus cuci semua dan keringin semua filternya dan lainnya gitu guys. Jadi intinya jangan. Itulah kenapa gue bikin video ini, biar kalian jangan sampai terjatuh di lubang yang sama guys. Mending kalian pel dulu aja, baru finishingnya pakai si Osmo Pro ini. Tapi ya sampai saat ini sih nggak ada masalah juga di robotnya. So guys, itu tadi pengalaman gue bersama Ecovacs Dibot T8 Plus AES dan juga si Osmo Pro modulnya.
Untuk harganya guys, kemarin pas promo gue dapetin varian T8 Plus beserta tadi totalnya tuh harganya sekitar 10 jutaan guys. Katanya sih nanti tanggal 10/10 bakal ada promo lagi di blibli.com, jadi make sure cek aja di sana, nanti gue taruh juga linknya di bawah untuk harga yang paling oke. Kalau gue bisa kasih kesimpulan sih, menurut gue ya buat harganya yang 10 juta, ini tuh masih dalam kategori worth it sih, melihat kebutuhan gue yang emang butuh mapping 2 lantai, kemudian tadi tambahan auto empty station, beserta tadi pro mopping modulnya juga memberikan convenience yang sangat oke buat gue dan juga keluarga gue. Terus pertimbangan juga kan guys, sekarang lagi kondisi COVID kayak gini, kalau kalian nyari ART baru tuh ribet, mesti karantina dulu lah, swab test, dan lain-lain. Robot vacuum mungkin bisa jadi alternatif yang ngebantu banget. Kalau ditanya kekurangannya sih, gue mungkin cuma perlu satu ya, mungkin dari segi kontrol tuh kita nggak punya fitur aplikasinya untuk mengontrol robot ini, jadi nggak ada kayak remote ya gitu guys. Fitur kontrolnya cuma ada di versi AI/VI yang ada kameranya tadi. Semoga ditambahin di versi software update berikutnya. Nah sekarang gimana guys menurut kalian, apakah 10 juta worth it buat robot-robot ini dengan segala fiturnya? Tulis pendapat kalian di kolom comment section di bawah, dan by the way Ecovacs juga punya beberapa robot vacuum lain yang bervariasi, harganya bisa menyesuaikan ke budget kalian. Dan yang paling penting adalah Ecovacs ini brandnya resmi di Indonesia, jadi garansinya dan spare partnya juga terjamin. Oke, dengerin pendapat yang pengalaman. Nah satu tips buat kalian yang mungkin lagi nyari atau perlu robot vacuum adalah beli yang ada radarnya guys. Itu biasanya bentuknya tuh ada benjolan nih di kepalanya. Itu biasanya punya sistem mapping yang lebih baik dibandingkan sama sistem lain yang pernah gua coba. Oke? So, that's it guys. Itu tadi untuk videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong klik tombol jempol ke atas buat support Basing Tech. Jangan lupa juga subscribe dan hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Tapi kotaknya banyak banget sih waktu nyampe packagingnya tuh kayak boom.